arah tenggara tadi kita pakainya adalah min setengah, min setengah. Ini oke nggak? Karena posisinya di sini. Dan vektor arahnya itu harus panjang 1. Jadi X-nya positif, Y-nya negatif. Karena kalau arah barat, kita pakai arahnya min 1,0. Oke nggak? Jadi panjangnya 1, tapi di sini karena barat, berarti X negatif. Kemudian kita bisa katakan kalau kemiringan arah tenggara itu adalah vektor gradien didotkan dengan arah tenggara, arah barat, arah barat itu panjangnya 3, kemiringannya 3. Kemudian turunan berarah ke arah tenggara, itu ya, posisinya min 1/2, min 1/2, itu kemiringannya atau turunan berarahnya adalah min 1, gitu. Maka kita punya tadi turunan gradien, vektor gradien itu adalah fx, fy, gitu ya. Jadi kalau misalkan fx, fy didotkan dengan min 1,0, kita punya nih 3, kita peroleh fx-nya berapa? Fx-nya otomatis min 3, gitu kan ya? Atau secara tidak langsung kita hitung aja nih. Fx kali min 1, gitu ya, jadinya min fx ditambah 0 kali fy, gitu ya. Ini berarti min fy itu sama dengan, min fx sama dengan 3. Berarti kita peroleh fx-nya berapa? Min 3. Kemudian dari yang pertama ini ya, dari yang kedua, kita peroleh fx, fy didotkan dengan min 1/2, akar 1/2, min 1/2, itu nilainya adalah min 1. Itu ya. Kita masukin nih fx-nya min 3, atau kita tulis dulu fx per akar 2 dikurang fy per akar 2 itu sama dengan min 1. Itu kan? Fx itu adalah min 3. Kita peroleh min 3 min fy itu adalah min akar 2, gitu kan? Min akar 2 ini pindah ke kanan. Min 3 min fy. Maka kita peroleh fy itu adalah min 3 ditambah akar 2. Betul? Dapat fx, dapat fy. Ya. Ada yang mau tanyain? Maka kita peroleh di sini panjang U itu adalah vektor gradien dari F dibagi dengan panjang vektor gradien dari F. Tulis nih, min 3, min 3 plus akar 2 dibagi dengan panjangnya. 3 kuadrat akarnya ya. Akar dari 9 gitu ya, 3 kuadrat ditambah min 3 plus akar 2 kuadrat. Inilah jawaban akhirnya. Nih, arah gerak pendaki sehingga dia naik paling cepat. Kayak gitu. Kebayang kira-kira? Ada yang mau tanyain? Saya mau tanya, Kak. Ya. Itu kalau misalnya nih soalnya itu minta arah, itu yang dikasihnya itu vektor satuan harus ya, Kak? Iya, biasanya sih vektor satuannya, vektornya dalam bentuk vektor satuan. Ya. Oke, Kak. Makasih. Tapi proses pencariannya paham nggak kira-kira? Soalnya nanti kalau di UTS ya harus paham ya, maksudnya apa yang dimaksud dengan
turunan arah tenggara -1 itu artinya turunan berarah gitu ya, dengan arah tenggara. Arah tenggara itu ditulis dengan vektor sekian, berarti turunan berarah dengan arah tenggara itu adalah 3. Gitu. Artinya ini. Kemudian kalau kemiringan arah barat itu berapa vektor arah barat? Vektor arah barat -1,0. Maka turunan berarah dengan arah barat itu adalah ada nilainya kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan 3 itu adalah turunan berarahnya. Dot dari vektor gradien dengan arah tadi, satuan arahnya. Gitu. Bayang? Jadi kalau nanti arah utara pun, kita bisa lihat nih, kalau arah utara, berarti 0,1 ya. Arah timur, arah selatan, berarti titiknya adalah 0,-1 gitu. Karena arahnya ke bawah. Tenggara, ke samping kan? Gitu. Ya. Ada yang tanyain? Ya. Gimana? Kalau nggak salah tuh ada UTS tahun berapa nih? Kalian juga bisa lihat soal-soal UTS tahun lalu. Tahun lalu kayaknya online ya. Nggak tahu tuh kalau di tahun lalu apakah ada soal yang serupa seperti ini apa enggak. Cuma ini ada contohnya ya. Ketinggian sebuah gunung dari permukaan laut X, Y gitu ya. Pangeran Nicholas dan Putri Annelies berada di titik sekian. Kemudian bila mereka bergerak ke arah timur, kemiringannya sekian. Bila bergerak ke utara, kemiringannya sekian. Arah manakah mereka bergerak agar menurun paling maksimum gitu. Kayak gitu-gitu kan sama aja ya. Kalau ini posisinya di gunung gitu. Satu lagi posisinya di mana, itu bisa ceritanya macam-macam. Tapi proses pencariannya seperti ini gitu. Bagaimana kita membahasakan soal cerita itu dalam bahasa matematika. Oke, sampai di titik ini cukup jelas? Jelas, Kak. Oke. Di soal berikutnya ada nggak? Sama gitu juga nggak? Nggak ya? Nggak ada ya? Oke deh. Nomor 18 doang ya. Kira-kira kalian ngerjain PR kayak gitu nggak? Begini juga? Aku juga kayak gitu, Kak. Oke, sama ya berarti ya? Ada kesalahan tapi sih. Salah hitung? Atau karena nggak dibikin panjang ya? Salah plus minnya sama nggak dibikin panjangnya. Oh, oke, oke. Ya, harus hati-hati ya. Arah utara timur itu ya kesepakatannya ini gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Rasa-rasanya sih nomor 19 sudah dikerjain. Nomor 21 udah belum ya? 21? 22? Udah belum? Boleh nih. Kita kerjain dulu ya. Nomor 22 kayaknya kemarin terlalu sekilas ya. 22 mana nih? 22 boleh dicoba dulu. 5 menit ya. 5 menit dicoba dulu. Kita lihat jawaban kalian di kolom komentar Teams. Nanti kita cek bareng-bareng. Nomor 22. Yuk, coba yuk nomor 22.
5 menit cukup lah ya. Ya, nomor 22 yuk. Ya, ada kendala? Kak, ini tuh DT per DT ya, Kak? Maksudnya, DT per DT, ya nggak sih, Kak? laju perubahan suhu partikel pada saat T.
Artinya kira-kira tujuannya buat apa? Buat Oh iya benar-benar. Pertanyaannya adalah DT ya di saat T sama dengan 1 gitu ya. ya, Pak. Ya. Jawabannya berapa? Lagi itu Pak, bentar. Oke. Oh, Raven nih. Lihat jawaban dari Raven. DT per T itu diperoleh dari gimana ini Raven ceritanya? Pertama X apa Oh, kan kamu langsung substitusi nilai X. ya X Y Z jadi T. Oh, oke. Kamu langsung substitusi ke sini. Jadinya 1 ditambah cos kuadrat, ditambah sin kuadrat, ditambah T kuadrat. Kayak gitu ya? Ya Kak. Oke. Ide bagus. Jadi nggak perlu pakai aturan lantai ya? Males Kak. Boleh. 10 per, jadinya di sini cukup 2 ditambah T kuadrat gitu ya. Jadi nggak perlu nurunin sin cos ya. Lebih simpel ternyata. Oke. Jawaban akhirnya adalah min 20/9. Benar nggak? Yang lain juga begitu nggak? Min 20/9. Gitu. Jadi kalau kita turunin nih, T aksen T itu adalah 10 min 10 dibagi dengan 2 plus T kuadrat pangkat min 2 itu ya. 2. Terus T kuadratnya dikali 2T. Masukin nilai T-nya 1. Berarti di sini T sama dengan 1. Min 10 dikali 2 dibagi 3 kuadrat ya. Nah, jadinya min 20/9. Oke. Yang lain gimana? Sama, Kak. Aku beda. Nurul Bayani. Kenapa Nurul? Min 5 gimana ceritanya dapat min 5 itu? Pakai apa namanya? Apa namanya? Kok jadi ini ya, turunan aturan rantai ya? Coba kalau aturan rantai berarti kita bisa tulisnya kayak gini. Tadi kita punya TX, YZ, terus kita punya T, kita punya YT, kita punya ZT, masing-masing ya. Maka kita punya tadi DT per DT kecil itu adalah do T per do X, dx per dt ditambah do T per do Y, dy per dt ditambah do T per do Z, dz per dt. Nah, ini boleh juga ya kalau mau.
Ya Kak, aku kayak gitu. Bisa nggak jawabannya salah? Oh, kita tulis ya. Kalau 10 per 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya. Terus cos sin T. Ini cos PT sin PT. Ini T ya. Cos PT sin PT T. Nah, kita tulis nih, do T per do X berapa kira-kira di sini? Jadi kalau kita tulis do T per do X, maka jawabannya adalah min 10 dikali dengan 2X, gitu ya. Di bawahnya adalah 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikali dikali 2 ya. Pangkat 2 di sini. Pangkatnya bertambah. Nah, do T per do Y juga gitu ya. Do T per do Y itulah min 10 kali 2Y. Di bawahnya adalah 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 2. Kemudian begitu juga dengan do T per do Z. Kira-kira nilai do T per do Z di T sama dengan 1 berapa nih kira-kira? Min 10 kali 2Z per 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 2. Kita tulis dulu apa lagi nih? Dx per dt itu adalah min cos ya, min sin. Min pi sin pt. Min pi sin pt. dy kita tulisnya sempit banget ya. Kita tulis kalau misalkan dy per dt berarti apa? Pi cos t, pt. Kalau kita pakai dz per dt itu nilainya 1. Masukin nilai t sama dengan 1 ya. T sama dengan 1. Kalau t sama dengan 1 kita punya X1 itu adalah cos pi ya. Cos pi nilainya berapa? Min 1. Y1 min 1, oke. Sin pi nilainya 0. Kemudian Z1 nilainya adalah 1. Maka kita punya ini nilainya X-nya min 1 berarti ini 20 per 1 plus 1 plus 1 jadinya 3, 9. Ini Y-nya 0, berarti 0. Ini jadi DT per DZ, Z-nya 1 berarti min 20 per 9. Gitu ya. Oke, sampai sini. Kita punya ini berapa? Min pi sin pi 0. Ini dy per dt cos pi cos pi dapatnya berapa nih? Min pi ya. Min pi dapatnya di sini 1. Maka kita peroleh dt per dt kecil itu adalah dt per dx 20 per 9 terus dikali 0 ya. Terus ditambah 0 dikali min pi ditambah min 20 per 9 dikali 1. Nah, ayo loh. dt per dt kecil itu nilainya adalah min 20 per 9. Betul nggak? Sama ya jawabannya ya? Salah ngitung ya? Oke, salah ngitung pas substitusi. Oke, ini kita ngomongnya teks banget ya dulu ya. Kita lihat jawabannya siapa lagi nih? Tadi ada sama juga ya Farizoya ya. Oh, Farizoya udah ngerjainnya persis sama kayak yang kerjain tadi ya. Min 20 per 9. Oke, kita lanjut ya.
Ada yang mau tanyain? Nomor 22? Nggak ada? Ini aman ya. Yang lain boleh ya kalau ada yang bingung. Kita lanjut ke soal 23. Kayaknya nih 23 udah pernah dibahas sebelumnya. Udah ya. 24 deh, 24. 24. Ini PR ya kemarin. Boleh 24 yang ngerjain PR boleh cerita sedikit? Yuk. Yuk, yuk. 24. Siapa yang mau cerita? Titik pada bidang ini dengan bidang singgung ini yang dengan bidang singgung sejajar bidang ini. Dengan bidang singgung sejajar bidang itu kan semua titik pada permukaan ini dengan bidang singgung sejajar bidang ini. Kalau permukaannya disama denganin 0, Kak, terus diturunin. Ya, permukaannya disamain dengan 0, terus diapain? Diturunin. Diturunin. Kemudian habis diturunin, Terus cari vektor normal dari bidang singgung sejajar. Maksudnya bidang X min Y plus Z itu. Terus nanti disama denganin cari K-nya. Coba. Udah bikin PR kan? Udah, Kak. Boleh. Coba share screen. Boleh nih. Maria ya? Boleh Maria? Oke, sebentar, Kak. Oke. Biar lebih kebayang gitu ya. Sa? Ini, Kak. Oke. Disama denganin Gimana tuh? 0, terus diturunin. Jadi Oke. 2X, 1, min 1. Terus vektor normal bidang yang satunya lagi itu segini. Terus disama denganin. Terus disama denganin kan menurut perkiraan gitu biar sama. Dua ini kan lebih condong ke K sama dengan min 1. Terus K-nya dimasukin min 1, terus nemu X-nya min setengah, Y-nya min setengah. Terus untuk cari Z-nya pakai persamaannya ini lagi, dimasukin Z-nya dapat setengah. Jadi titik yang memiliki bidang singgung pada permukaan yang sejajar dengan X min Y plus Z sama dengan 1 itu min setengah, setengah sama setengah, Kak. Gitu kalau saya. Tapi kurang tahu juga, Kak. Y-nya dapat setengah dari mana? Y-nya setengahnya dari persamaan ini, Kak. Oke, ini kita punya ini tadi awalnya ya. Terus dapatnya ke sini ya. Iya. Terus nih jadinya 2x, 1, min 1. Iya. Terus kenapa di sini ada 2y? Ya nggak? Apa aku Saya salah lihat? salah masukin berarti, Kak. Iya, salah masukin. Iya, salah masukin ya? Iya, Berarti salah harusnya nih masukin. 1 ya? Iya. Oke, 2x, 1, min 1. Berarti sini 1. Di sini 1 ya harusnya. Maka kita peroleh K-nya adalah min 1 sehingga min 1, min 1 gitu ya. Jadi nilai Iya, Kak. X-nya adalah min setengah. Y-nya sembarang ya?
Jadi Y-nya X-nya adalah sembarang. min setengah. Berarti Y-nya sebarang. Kemudian kalau Y-nya sebarang, Z-nya sebarang, titik yang memiliki bidang singgung pada permukaan yang sejajar dengan ini adalah, nggak harus satu titik dong. Ya kan? Titik-titik. Iya diganti alfa ya Kak, berarti ada yang diganti alfa. Iya ini, titiknya adalah min setengah, koma Y, koma Z, di mana Y dan Z-nya itu sebarang. Kayak gitu. Semua titik yang memenuhi min setengah, koma Y, koma Z. Gitu. Atau ini ada yang salah hitung. Berarti atau ini Y kuadrat ya? Jangan-jangan ini ya salah masuk ya? Oh iya itunya Kak, kayaknya harusnya itu ya Oh, kuadrat jadi 2Y. Oh saya salah di atasnya berarti. aku jadi bingung tadi yang mana. Berarti ini Tapi di benar? kirinya benar berarti. Oke. Oke, berarti ini benar, cuman di turunannya yang tadi yang salah ya? Iya, Oke, oke. Yang lain nyambung ya maksudnya ya. Ini harus ini 2Y ya? Gitu? iya Kak. Oke, berarti ini X, Y, Z-nya, titik-titiknya adalah ini adalah min setengah, koma Z, di mana Z itu elemen real. Gitu. Oh berarti Z-nya nggak usah dimasukin ke persamaan ini ya Kak? Tapi di sini, bentar. Saya Apakah bingung Z-nya? itunya. Oh, gitu ya. Iya Iya ya, saya kayaknya. justru bingung sih Kak. Jadi Kayaknya ya. tadi masukin aja soalnya bingung. Titik memiliki bidang titik yang memiliki bidang singgung pada permukaan yang sejajar dengan ini. Oke. Aku yang salah kayaknya deh. Karena titik yang diminta kan harus berada di permukaan ya. Jadi kita lihat lagi tadi tuh titik yang memiliki bidang singgung pada permukaan yang sejajar dengan ini. Sejajar dengan bidang. Tadi tapi kita mintanya titik yang berada di bidang singgung. Oke. Cuman ini doang ya koreksinya ya. 2Y. Berarti ini Z-nya yang memenuhi hanya satu nilai ya, setengah ya. Oke. Oke. Berarti ini benar ya, benar ya. Cuman di sini aja, di bagian sini. Yang harus salah nulis ya. Ini salah nulis. Ya Kak kayaknya ketukar-tukar sama persamaan satunya lagi jadi pusing. Oh iya. Oke. Ada yang bertanyakan terkait jawabannya Maria? Nggak ada? Kita lanjut? Gitu juga nggak yang lain? Ada yang salah juga nggak? Nggak ada yang soalnya. Kalau ada yang salah di sini, nyontek Maria kayaknya ya. Oke. Kita hapus ya. Oke. Terima kasih Saya Maria. izin stop share screen ya Kak. Iya, boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yang belum dikerjakan itu nomor 25, belum ya? Belum udah. 25 kayaknya udah ya. 25 udah. 25 untuk menaksir perubahan nilai Z ya. Menaksir perubahan nilai Z berarti delta Z itu adalah Z aksen, do Z per do X kali delta X, do Z tambah do Z per do Y dikali delta Y, kan gitu ya, nomor 25. Tapi boleh juga lah kita coba ya, 25C ini patut dicoba, 25C. Udah tadi, 25C boleh dicoba dulu 5 menit kali ya, untuk mengerjakannya. Mencari diferensial untuk menaksir perubahan nilai Z yang berubah di titik P ke Q dengan Z-nya sekian, P-nya sekian, Q-nya sekian. Boleh, coba dulu. Ini misalnya tan inverse ya. Gimana cara nulisnya? Boleh dicoba. Diferensial DZ ya. 5 menit ya. 5 menit, jangan lama-lama. Lima menit sampai 16. Sampai jam 5.
jam 5.00 paling lama. Boleh di-share jawabannya di kolom Teams. DZ-nya berapa gitu. Berapa DZ-nya? Kira-kira jam 5 nih. Ada yang udah dapat nilainya? DZ-nya? Gimana? Minus Ada terkendala? 0 ya, Kak. Minus gak sih, Kak? Bisa nggak, Kak? Minus? Nggak tahu, belum nyoba. Kalau saya hitung sih nggak tahu benar sih, tapi Kak, 0 kok minus Berapa? 0,0325. Minus 0,325. 0,0325. Wow, kecil banget ya. 0,0325. 0,0325. Gimana tuh prosesnya? 5C. Saya kirim aja, Kak, ya. Ya, boleh. Atau mau share screen langsung? Dikirim aja, Kak. Oh, boleh. Boleh dikirim juga. Bisa dikomentari di sana langsung ya? Enakan ya? Iya, Kak. Mm-mm.
Tapi saya sendiri Kak kayaknya lebih aneh Teamsnya. Kenapa? Nggak bisa kebuka Kak. Nggak bisa kebuka apanya nih? Oh, kita bahas bareng-bareng aja. Ya boleh Kak. Sambil ini ya, boleh nanti tetap sambil jalan, coba di ini ya, coba di share. Nomor 25C, kita punya Z sama dengan 25C. Z sama dengan tan inverse dari XY. XY ya. Oke, terus kita punya P min 2 P min 2,0,5. Minus nggak? Minus. Terus Q-nya min 2,03, min 2,03, terus Y-nya min 0,51. Min 0,51. Berarti DX-nya itu adalah 0,03, DY-nya 0,01 gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih yang kita bisa lihat? Wah, ini baterainya mau habis bentar ya. Oke. Terus kita punya pertanyaannya adalah do Z per do X-nya gimana? Jadi kalau awalnya dulu kita punya misalkan Y sama dengan, atau apa ya misalkan ya, beta sama dengan tan alfa ya, beta sama dengan tan inverse alfa, kita punya alfa sama dengan tan beta ya. Terus kalau kita pengen mencari dB per dx ya, kita pengen nyari d alfa per d beta berapa? Turunan tan beta berapa? Turunannya? Turunannya adalah secant kuadrat beta ya. Maka kita bisa tulis di sini d beta per d alfa itu apa? Seper dari secant kuadrat. Itu adalah Secant apa? pangkat min 2. Secant pangkat min 2 beta ya. Atau bisa ditulisnya apa nih? Seper Cos secant kuadrat. cos kuadrat beta. Gitu ya. Ini untuk kasus beta alfa. Nah, kalau di Z, kita menganggap, kalau turunan terhadap X, kita menganggap Y itu sebagai konstanta ya. Jadi kalau misalkan di kasus ini, kita punya XY itu adalah tan Z gitu ya. Jadi kalau kita punya DZ per DX, seperti ini, kita punya ini jadi cos kuadrat dari beta itu dari Z. Nih, cos kuadrat dari Z. Nih, Z. Terus kita turunin nih XY-nya. XY-nya adalah turunan terhadap X dikali Y. Jadi kalau misalnya kita punya DZ per DY, do Y ya, itu juga kayak gitu. Cos kuadrat Z dikali dengan turunan XY terhadap Y, itu adalah X. Oke? Ya? Cukup jelas? Sehingga kalau kita pengen nyari DZ tadi, DZ itu adalah Fx, kita tulisnya Zx aja ya. Zx terus dikali dengan Dx ditambah Zy dikali dengan Dy, gitu ya. Kita mau titiknya di titik P ya, tentu aja ya. Berarti Zx di titik P ini
Z di titik P itu berapa? Tan inverse, oh Z-nya 5 ya, sorry. Ini, bentar. Kita ada DZ juga ya di sini ya. DZ-nya adalah, nggak ada ya? Sorry. Kita punya, sorry banget, kita punya tadi Z di titik P berapa? Tan inverse min 2 kali min 0,5, berarti tan inverse dari 1 ya. Tan inverse 1 berapa? Pi per 4. Pi per 4. Kemudian kita punya X-nya sekian ya. Kita punya berarti dz per D. Zx di titik P itu adalah cos kuadrat di titik Pi per 4 dikali Y. Y-nya adalah min 0,5. Berapa nih? Cos kuadrat dari Pi per 4? Setengah ya? Ya, dikali minus 0,5. Berarti min 1 per 4 ya. Kemudian di titik ZY itu adalah cos kuadrat, kembali lagi dia setengah, kali X. X-nya adalah 2 ya, minus 2 ya, minus 2. Berarti nilainya adalah min 1. Maka kita peroleh DZ-nya, ZX-nya nilainya adalah min 1/4, kemudian DX-nya itu adalah 0,03 ditambah ZY-nya itu adalah min 1 dikali dengan DY. DY-nya adalah 0,01. Itu berapa ini kira-kira? Kalau dihitung kalkulator, min 0,03 dibagi 4 itu adalah 0,0075 dikurang 0,01. Berarti ini minus 0,0175 ya. Inilah nilai akhirnya. Ya. Tadi apa? Oh, saya beda sih, Kak. Saya ketuker, Kak. Salah itu. Nggak tahu, Kak. Coba mau dicek nggak, Kak? Ya, boleh. Udah masuk belum? Fairuzoya terakhir. Belum ada chat yang masuk? Atau chat yang di meet, yang di tim? Udah Ya, Kak, dikirim? sebentar. Ini lagi mau dikirim, Kak. Oke. Ini contoh aja ya, tan inverse. Oke, Santa ngirim. Ada yang salah ya aku ya? Kayaknya. Kenapa nih dapatnya? Fx-nya dapat Y per segitu tuh gimana ceritanya? Santa. Maaf, Kak. Iya, itu kurang kuadrat ya, Kak. Cuma maksudnya kan kayak tan inverse XY. Berarti kalau bisa diturunkan terhadap X itu berarti nanti Y-nya kan konstanta ya, Kak. Nah, terus saya pakai yang kayak biasa aja, misalnya kayak turunan tan inverse 2X misalnya. Berarti nanti 2 per 1 plus 4X kuadrat, gitu sih, Kak. Oh ada ya? Aku Ya, Kak. lupa ingat. Coba gimana tadi? Kalau misalkan Z sama dengan tan inverse theta, berarti dz-nya berapa? dz-nya berarti dz per d theta? Gimana? Gimana ya jadinya? 1 per 1 plus theta kuadrat ya? Kuadrat, iya, Kak. Oke. Berarti kalau misalkan di kasus ini Z sama dengan tan inverse XY, kita punya ini kuadrat ya berarti ya? Iya, Kak, itu. Do Z per do X itu adalah seper, tentu aja nih jadinya tersisa Y ya, Y 1 ditambah XY kuadrat. Oke. Kalau dimasukin nilainya berapa tadi? Y-nya min 2. Salah. Y-nya
Y-nya min 2, Y-nya min 2, X-nya min 0,5 ya. Min 0,5. Oke, Y-nya min 2. Kebalik ya? Nah, di situ Kak, maaf. Ini nih. Ini harusnya nih min 0,5. Iya Kak, itu kalau Ini udah harusnya min dipisah 2. sama Kak, sama kayak Kakak. Oke. Oke. Ya, ada yang sedikit salah hitung aja ya, tapi jawaban akhir. Saya malah plus, Kak. Oh, plus. Ini minus tadi. Jadi jumlahnya jadi minus dong. Ya nggak sih? Kenapa dapat plus? Ini minus nih. Ini juga minus. Mana nih? Muhammad Razak. Kita lihat punya Muhammad Razak ya. X min X0-nya dibikinnya minus ya, kalau Muhammad Razak ya. Aku nggak tahu persis nih kalau mau DX itu X min X0 atau cuman jarak aja. Di sini ada nggak? Delta ya, DX itu kan sebenarnya delta. Harusnya minus berarti Kak. Harusnya minus ya? Harusnya minus. X dikurang X0 apa X0 kurang X ya? X kurang X0 Kak. X dikurang X0. X-nya 2. Min 2. Yang Iya, jadi Kak. X0-nya yang mana? X0-nya yang titik awalnya. Oke. X0-nya titik awal. Jadi ini di rumusnya kan tadi DZ adalah DF X, Y. Itu kan X, Y-nya kan titik P ya? Betul nggak? Iya Kak, betul. Jadi kalau kita mau bikin DY-nya Y kurang Y0 apa Y0 kurang Y? Kemarin sih Ibu ngomongnya sih Y kurang Y0 Kak. X0 Y0. Y kurang Y0. Berarti ini dong. Min 2. X-nya berapa sih? X-nya min 2 ya? X-nya min 2. Min 2 kurang min 2,0 berapa tadi? 0,3 dong. Jadinya 0,03. Positif dong kalau gitu. Kalau Y kurang Y0. Gimana tuh menurut kalian? Ya? Kan titik yang dimaksud sini titik P ya. Titik P-nya yang disubstitusiin di XY ya. Maksudnya titik yang ini Kak. Titik yang di Ini X, akhir. Jadi yang ah, Y0 kalau kayak gitu berarti Y0 kurang Y. iya, berarti gitu Kak. Oke, berarti ini harusnya Y0 kurang Y. Oke, berarti nilainya positif ya. Oke. Iya gitu Kak. Ya, yang lain oke? Ya, berarti ini harusnya positif. Karena di sini minus 0,03. Ini minus 0,01, gitu ya. 0,0 apa tadi? 0,0175 salah hitung. Yang ini diperbaiki terus 0,0175. Mana dia? 0,0175. Oke. Ya, kita hapus ya. Ini clear all drawing. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Ini berarti ada yang salah nih. Kita lanjut ke soal nomor 26. 26 nih di PR-in ya. Atau kita lanjut ke soal ke Lagrange udah belum? Maksimum minimum. Nah, ini deh. 27 ya. 27 belum pernah dibahas sama sekali. Di kelas udah harusnya ya. 27 boleh dicoba. 27 B. Waktunya 5 menit ya. Sekarang 27 supaya pengerjaan soal tentang titik kritis fungsi dua variabel.
5 menit cukup ya. Silakan coba dan berarti hasil akhirnya pengennya nih semua titik kritis tentukan jenis titik kritisnya. Jadi maksimumnya apa aja titiknya, minimumnya titiknya apa aja, terus pelana titiknya apa aja. Boleh dicoba 27B sampai pukul 17.21. Oke. Di sini titik pelananya 1 ya. Min 1,1, kemudian titik kritisnya 0,0 dan 1,-1. Minimum 0,0, minimum ya, maksimumnya ada nggak? Yang penting tadi turunan parsialnya 0,0 dulu ya. Tapi kalau pengen nyari titik pelana, kita harus cari turunan parsial kedua. Perlu nggak nyari turunan parsial kedua? Oke. Syaratnya adalah D itu harus kecil dari 0. Kalau kita masukin di 1,-1 itu kecil dari 0. Kalau di 0,0 positif, di titik 1,-1 tadi negatif. Jadi cuma ada 2 titik ya. Berarti nggak punya nilai maksimum gitu, Sania? Iya Kak, kan kalau maksimum dia harus fxx-nya itu kurang dari 0, tapi dia lebih dari 0 Kak. Iya, oke. Titik pelana, oke. Sama ya. Gimana yang lain? 0,0 dan 1,-1 ya. Jadi ini maksimumnya nggak ada, minimumnya adalah 0,0, 1,-1. Wah, sebentar. Bentar ya.
Aduh, drama banget. Hujan. Oke, oke. Oke, pada setuju ya? Ini ya, kalau ada yang nyari tapi jawabannya beda, berarti ada yang salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 29 nih. Mencari nilai maksimum dengan fungsi kendala. Ya, 29. Udah belajar belum? Teorema Lagrange. Harusnya Belum, udah ya? Kak. Belum, tapi gampang banget loh. Jadi teorema Lagrange itu kita mau nyari nilai maksimum nih. Jadi kalau di atas nih gampang ya soalnya ya. Harusnya sih nomor 28 gampang ya, sama kayak ini, cuman dia dikasih batas-batas. Jadi ada nilai batas-batas yang akan mempengaruhi nilai maksimum dan minimumnya untuk nomor 28. Jadi selain fx, fy harus 0,0, yang ini ya nomor 28, kalian juga harus uji titik di 0,-3, 0,0, 5,-3, dan 5,0. Oke deh, coba deh 28B ya. Boleh dicoba dulu. 28B. So, coba dulu ya. Yuk, coba ya. 28B. Ya. Yuk, 2 menit lagi ya. Jadi pertanyaan cuman maksimum minimum ya, berarti nyari nilai paling besar dan nilai paling kecil ya di antara titik-titik kandidat-kandidatnya gitu.
Ada kendala? Ini dari turunan pertamanya bisa ya? 28 fx-nya berapa? Ini gimana sih? Kita tulis ya, 28 fx-nya adalah 2x plus y plus 2x plus y min 6 ya. Nah, ini. Dua x plus y min 6, kemudian fy-nya adalah 2y plus x, ya 2y plus x doang ya. Terus kita punya ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, berarti 2x plus y, kita punya x sama dengan min 2y dari sini. Yang dari sini kita punya 2x, berarti 2 kali min 2y, plus y min 6 sama dengan 0, gitu ya. Min 4y, plus y min 6 sama dengan 0, kita punya min 3y min 6 sama dengan 0, berarti y sama dengan min 2, ya. Kalau y-nya min 2, kita punya x-nya x-nya sama dengan y-nya min 2, x-nya 4 ya. Kalau x-nya 4, y-nya min 2, kita punya tadi, kalau pengen nyari nilai maksimum f dari 4, min 2, itu sama dengan, nih, x kuadrat berarti 16, ditambah min 8, ditambah y kuadrat berarti 4, dikurang 6 kali 4, 24, tambah 2. Betul? 16 dikurang 8, ditambah 4, dikurang 24, tambah 2. Berarti kita punya 20 dikurang 24, berarti min 4, berarti ada min 10 ya. Nah, ini min 10. Jangan lupa batas-batasnya kita perlu ya. F4, min 2 nilainya adalah min 10. Nah, tapi selain itu kita harus coba juga nilai dari batas-batas. Nah, ini. Batas-batas di S gitu ya. Batas-batasnya kita perlu uji 0, min 3, F dari 0,0, kemudian F dari 5, min 3, kemudian F dari 5,0. Nih, berapa nih nilainya? Nah, dari nilai ini kita kumpulkan yang maksimum dan minimumnya. 0, min 3 berarti X-nya 0. Berarti ini 0 tambah 0, tambah 9, kurang 0, tambah 2 ya. Jadi jawabannya adalah 11. Kemudian ini jadinya 2 ya. Kemudian 5, min 3, 25 dikurang 15, ditambah 9, dikurang 30 ya, tambah 2. Kita punya berapa nih? Min 5, min 20, min 20 tambah 11. Berarti min 20 tambah 11, min 9. Terus kita punya 25 dikurang tambah 0, kurang 30 ya, tambah 2. Maka kita punya nih 30 min 5 tambah 2, berarti min 3. Maka nilai maksimumnya adalah di sini ya. Ini maksimum, justru yang minimumnya adalah yang di sini. Nah, nilai maksimumnya adalah 11, nilai minimumnya adalah
min 10. Oke, di sini 28. Ini pada udah mulai mager ya ngerjain ya. Ayo. Mumpung ada 7 menit lagi. Nah, oke. Nomor 29 ini sedikit ya. 29, 28, oke, ada yang mau tanyakan? Gak ada? Oke. 29, kita coba, sorry. Nomor 29 ini sebenarnya, kalau kita ngomongin teorema Lagrange, kita punya fungsi yang dicari. Kita punya G, fungsi kendala. Nah, kalau kita pengen nyari nilai F maksimum, diperoleh dari apa? Dengan adanya kendala tadi diperoleh dari ini, gradien F itu sama dengan lambda dari gradien G. Gitu doang sebenarnya. Jadi kalau di kasus ini, kita punya gradien F itu adalah 3, min 1 ya, turunan terhadap X itu 3, turunan terhadap Y-nya min 1. Kita punya fungsi kendala G, turunan parsialnya terhadap XY itu adalah 2X, 2Y gitu ya. Maka kita peroleh di sini ada 3, min 1 sama dengan lambda dari 2X, 2Y. Gitu ya. Atau kita tulis lambda sama dengan 3/2X sama dengan min 1/2Y gitu kan. Dari sini kita peroleh 2 ini coret, kita punya 3Y sama dengan min X. Nah, persamaan ini kita kembalikan ke fungsi kendalanya. Dimana kita punya tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kalau X-nya adalah min 3Y, kita peroleh, ya. Kalau X-nya adalah min 3Y, kita ganti di sini jadi 9. Y kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah 4. Maka kita peroleh Y kuadrat adalah 4/10. Ya, alias kata nih, Y adalah plus minus akar 4/10. Nah, kalau kita dapat Y-nya sekian, maka kita punya X. Kemungkinan nilai X adalah min 3Y gitu ya. Plus minus dari akar 3 akar 4/10. Gitu ya. Maka baru substitusiin F dari akar 4/10, 3 akar 4/10. Nah, kemudian F dari min akar 4/10, 3 akar 4/10. Oke. Terus kita uji 4 titik jadinya ya. Akar 4/10, minus 3 tadi ya. Terus yang satu lagi F dari akar minus akar 4/10, minus 3 akar 4/10. Nah, kita uji nih keempat titiknya, yang nilainya paling besar itulah yang akan jadi nilai maksimum. Kayak gitu. Ini kalau diuji aja ya. 3 ini dikurang 3 ini tambah 6, dicobanya 6 gitu ya. Kalau yang ini min 3 tambah 6 berarti 6 dalam kurung akar 4/10 dikurang 1 gitu ya. Ditambah 1 di sini minus. Kalau yang ini 3 dikurang tambah ya. Jadinya ini 6 dalam kurung akar 4/10 ditambah 1 gitu. Sementara yang di bawah adalah min 3 tambah 3 habis ya. Di sini jadinya 6. Maka nilai maksimumnya diperoleh di sini ya. Maksimum, yang minimumnya diperoleh di sini. Nah, ini kandidat maksimum minimumnya, yang ditanya nilai maksimum ya. Berarti cukup kita lihat nilai maksimumnya aja. 6 kali akar 4/10 tambah 1. Prosedurnya kayak gitu. Kurang lebih. Ya.
Ada yang mau tanyain nomor 29? Ya, nggak ada? Ini udah mau buka aja ya. Waktu tutorialnya sangat-sangat tidak efektif ya. Waktunya sangat-sangat di ujung-ujung. Oke, mungkin hari ini tutorial segitu dulu ya. 29 nih kurang lebih begitu. Gampang menurut aku ya. Menurut kalian mudah-mudahan juga gampang. Gampang karena dicoba. Karena gampang karena